Oke, selamat malam teman-teman. Malam hari ini Malam. kita akan membahas hukum perkawinan di dalam Alkitab dan di dalam Quran. Dari Alkitab kita akan jelaskan, dari Al-Quran Munir akan jelaskan. Apapun hasil pembicaraan ini, kalian yang memutuskan menilai sendiri. Oke, saya mulai dari Alkitab. Dalam Alkitab, manusia diciptakan satu laki-laki, satu wanita. Dan inilah konsep perkawinan yang sempurna terjadi di tempat yang sempurna sebelum ada dosa. Jadi Tuhan menetapkan perkawinan itu sebagai sebuah ketetapan, dan ini sebagai sebuah lembaga yang pertama dibentuk Allah di tengah-tengah dunia. Tujuannya apa? Supaya kepada manusia itu diberikan otoritas kuasa untuk menguasai semesta, menjadi wakil Tuhan untuk merawat, memelihara alam semesta. Baru tujuan daripada perkawinan itu adalah supaya Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan manusia di tengah-tengah semesta. Dan mereka juga diberikan amanat untuk bertambah banyak, memenuhi bumi melalui keturunan-keturunan yang benar, yang suci, yang kudus. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, perkawinan di dalam manusia itu mengalami kerusakan. Dan itu karena dilahirkan oleh keberdosaan manusia. Dosa itu seperti apa? Salah satu perzinahan, baik perzinahan secara jasmani dan rohani dan lain sebagainya. Dan sampai datangnya Yesus, perkawinan yang dirancang Allah dalam keadaan sempurna dipulihkan, diarahkan kembali oleh Yesus ke sana. Maka Yesus menegaskan bahwa satu laki-laki, satu wanita, itulah pernikahan yang perkawinan yang benar, perkawinan yang sungguh-sungguh benar dan sungguh-sungguh direncanakan di program Tuhan. Di luar daripada itu adalah dosa dan produk manusia yang berdosa. Itu aja dari saya. Silakan Pak Munir, jelaskan Pak Munir. Iya, baik. Kesempatan diberikan kepada Pak Munir untuk menjelaskan perkawinan, hukum perkawinan di dalam Islam sendiri. Silakan Pak Munir, waktu dan kesempatan diberikan. Enggak, aku enggak akan ini. Aku langsung bertanya aja. Syarat sah nikah. Kau jelaskan dulu lah, baru kau bertanya. Nanti aku tanya sama kau. Pak Munir jelaskan dulu supaya topik ini berimbang kan. Dari kekristenan pun ada penjelasan mengenai topik ini. Dari Muslim pun ada. Langsung nanya aja. Berarti kau nggak pede kau dengan imanmu. Ya, memang kerja kalian itu hanya bisa bertanya, giliran ditanya ampun-ampun. Sampai kapan kalian sampai kapan kalian menjadi umat yang bangga dengan keyakinannya? Mampu bertanya dan mampu ditanya. Jangan kerja kau bertanya terus. Ini aku bukan penceramah soalnya. Iya, kalau kau bukan penceramah, paling tidak kau mengerti apa yang diceramahi oleh ustadzmu selama ini. Iya, betul. Di sini kau bukan ceramah, tapi cerita. Atau kau memberikan pemahamanmu. Iya. Ya, ngapain kau ceramah? Aku tak tahu. Aja nggak ada. Penjelasan Pak Munir mau hancur, mau hebat bagaimanapun. Jelaskanlah dulu, pokoknya apa sih konsep Allah tentang perkawinan di dalam kalian itu? Apa dasarnya, apa tujuannya, apa prinsipnya? Kamu tadi belum lengkap. Ya udah, itu aja udah lengkap kok. Sekarang kau lengkapilah dulu. Kau aja tentang imanmu nggak ada kau ucapkan satu kalimat pun. Macam mananya kau? Syarat nikahnya dulu, Aku lengkap juga nanti. Nggak ada. Udah lengkap itu. Gimana? Kau sekarang dulu. Kau jelaskan dulu tentang ajaran di dalam imanmu itu tentang hukum perkawinan. Baru nanti yang kurang lengkap di aku kau tanyalah. Aku udah lapar, aku mau makan dulu. Lanjut, kau ngomong dulu. Jadi Pak Munir silakan. Ada nggak dalilnya? Nanti begini Pak Munir, dialog ini kan nanti akan berkembang ke arah sana. Nanti setelah itu Pak Munir bisa bertanya hal-hal yang belum disampaikan Pak Erben. Begitu juga dari kami kalau ada hal-hal yang mungkin kurang masuk di
otak kami akan tanya ke Pak Munir. Ya, ini Jadi sudah silakan kurang Pak masuk, Munir jelaskan dulu ya secara ya gambaran besarnya seperti apa. Gitu. Silakan Jelaskan Pak dulu, Munir. kalau enggak ya udah. Kamu Ya jelasin bertanya. dulu, oke. Pak. Jadi dari Muslim itu tidak mau, ada nggak ya. Apa boleh saya buat kesimpulan bahwa di dalam ajaran Islam, di dalam ya ajaran Islam, ketika berbicara tentang hukum perkawinan, maka tidak ada aturan-aturan yang secara jelas mengatur hal ini. Karena dari riwayat-riwayat yang ada di dalam Quran sendiri, bahwa sang baginda itu kan dapat mengawini istri orang, sekalipun Ya, itu dikatakan atas seizin. Artinya apa? Artinya babi kau. artinya Oi. aturan-aturan itu Apa mau makan babi? Ya kau jelaskan dulu, gak usah kau menghina dulu. Ada nggak kami menghina kau? Mulut kalian tuh pantas dihina karena Oi. yang ngurus itu. Ya lu ya jelasin sudah Pak dulu. Munir jelaskan. Ini mau Kalau dibahas nggak jelaskan, lagi. Kalau lu Kita marah, anggap ya jelasin tidak. dulu. Tapi nggak Kalau mau marah. dibahas lagi, ayo. Kalau mau dibahas lagi, ayo masalah tadi itu. Ya masalah ayo tadi. jelasin, kita minta lu Ah, jelasin. Ayo Pak Munir, silakan. Ayo. Sekarang kau buka tafsirnya tadi. Apa? Artinya. Kok suruh Tulisan Arabnya. kami yang buka? Kalau ada Lu berapa yang Anda jelasin. buka Kan ayatnya, buka sekarang ayatnya. kan giliran Pak Munir. Pak Munir mau buka ayat berapa? Kita nanti bantu buka. Nah, kalau orang tukang makan babi itu Loh, kamu makan babi. yang diurus. Kita lagi berbicara istri orang. orang. selamat. Merry Christmas dulu untuk yang Kristen. Ya, selamat Oh, selamat shalom. Natal, Selamat Pak. Natal, Pak Nih. Pras. Pak Munir, Lai. Pak Munir, di Padang Gurun emang ada babi? Ada. Anda Ada. makan. Anda sering makan. Itu pertanyaan Potong itu berapa, pertanyaan yang sulit lagi Pak Pras, karena Potong itu berapa? akan mencari dalil. Kalau ada, nanti ada spesialnya juga. Yang Pak Munirnya yang nggak boleh makan. Iya, saya takutnya babi itu diada-adakan gitu. Bukan nggak ada, tapi diada-adakan. Jadi kalau gini Bang ya, kalau membaca Al-Quran itu, jangan kau baca tafsiran orang. Lah, Baca, itu kan kitab Lihat lu. dulu. Lu kan sudah buat tafsirannya di dulu. kitab lu. Lu Lihat gak dulu usah terjemahannya. ngeles di sini. jadi tafsiran itu kalau bertentangan dengan, kami nggak pakai. Lah, Terjemahan itu iya. bukan Quran. Nah, baik Pak Munir. Sekarang kalau Pak Munir tidak pakai tafsiran itu, ya silakan jelaskan yang Pak Munir ketahui. Kita nggak akan maksa dan nggak akan menuduh bahwa ini begini-begini. Ya, silakan aja Pak Munir mau ya menjelaskan. silakan. Ngapain Ya kan kita tadi itu tuh kamu? Kan tadi ada ini, tidak ada artinya. Artinya kan sudah lain. Itu aja. Ini kapan Pak Munte mau jelasin? Coba. Ayolah. Iya. Bosen kita nih nunggunya nih gitu loh. Lu bukannya dialog lintas iman malahnya kagak mau. Pak Munir, silakan dong Pak Munir. Ayo Pak, jangan cuma diem. Pak. Jelaskan prinsip perkawinan di dalam Islam. Halo Pak. Apa Munir. istrinya hanya satu atau lebih dari satu, ya kan? Boleh nikung istri orang atau tidak, gitu kan? Kabur dia Pak. Gitu. Kabur dia Pak. Nanti kau ku bilang kimat, kamu marah. Lah, kita kan minta lu jelasin. Kan Ya. nggak ada di sini mau ngina-ina, Pak. Iya, jangan. Siapa jangan yang ngina bilang- Bapak jangan pertanyaannya? bilang- Saya tanya dulu, Jangan siapa kau yang ngina bilang Bapak? nikung istri orang dong. Lah, Kau Ngapa ini siapa Nabi yang mau saya. nih? Nggak ada yang ngina justru. Bilang ku kimat, kau marah. Kan saya kan tanya, Kan di dalam Islam ditanya. itu prinsip-prinsipnya seperti apa? Apakah istrinya boleh hanya Baca itu, satu makan atau babi. boleh Iya, boleh makanya kan lebih? Bapak kan yang lebih Apakah ngerti. Apakah boleh nikung istri orang? Kan itu kan pertanyaan, bukan nuduh. Nggak Kecuali ada. saya nuduh, saya bilang, Baca. hei, kamu itu begini-begini.
Ajaran kamu itu mengajarkan bahwa boleh Baca nih. menikung. Nah, itu baru Ya, tuduhan. silakan Pak Kalau Munir baru jelaskan. baru sebatas pertanyaan, maka pertanyaan ini tidak akan lengkap kalau tidak dijelaskan oleh orang yang mempercayainya. Kalau Pak Munir tidak percaya seperti itu, ya silakan jelaskan, biar kami jelas gitu. Kamu walaupun sampai kalau cuma menghina saja nggak apa-apa. Boleh Siapa Nggak ada yang hina ada kamu. menghina? Kita Makanya lagi kita minta kan bertanya. Coba. Makanya bertanya dan jelaskan. jawab. Coba kamu baca ini mana sama nggak penjelasan Erben tadi? Oke, saya baca ya. Kalau Anda tidak mau baca, Anda diam. Saya yang baca. Iya. Anda mau baca atau saya yang baca? Baca. Oke, saya baca ya. Di dalam kurung baca nggak? Baca aja Pak. Baca aja Pak. Oke. Dalam kurung dan ketika, ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan hikmat kepadanya, yakni nikmat Islam, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Dengan memerdekakannya, yang dimaksud adalah Said bin Haritsa. Dahulu pada zaman jahiliyah dia adalah tawanan, kemudian ia dibeli oleh Rasulullah, lalu dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkatnya sendiri. Nah, dalam kurung tahanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah dalam hal menalaknya, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, akan membeberkannya, yaitu perasaan cinta kepada Zainab binti Yahsi. Dan kamu berharap seandainya Said menalaknya. Nah, ini ada kata. Jadi ketika saya baca pun Anda harus menggarisbawahi penjelasan-penjelasan ini ya, yaitu perasaan cinta kepada Zainab binti Yahsi, dan kamu berharap seandainya ya, seandainya, dan kamu berharap seandainya, saya ulangi 3 kali, Said menalaknya, maka kamu akan menikahinya. Dan kamu takut kepada manusia bila mereka mengatakan bahwa dia telah menikahi bekas istri anaknya. Nah, ini kan kata bekas istri loh. Ya kan? Saya baca aja bahwa dia telah menikahi bahwa dia telah menikahi bekas istri anaknya, sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Nah, dalam segala hal dan dalam masalah menikahinya, dan janganlah kamu takuti perkataan manusia. Ya, coba di atas sedikit lagi, Pak Munir. Ya, sudah. Mana nih? Kemudian Said di mana ya? Kemudian Said menalak istrinya dan setelah idahnya habis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala Said telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yakni kebutuhannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Maka Nabi SAW, saya nggak tahu bacanya gimana, langsung mengawininya tanpa meminta persetujuannya dulu. Persetujuan Said ya. Kemudian beliau membuat walimah buat kaum muslimin dengan hidangan roti dan daging yang mengenyangkan mereka. Sampai sini dulu. Oke, silakan. Nah, tadi Jelaskan. sudah diceraikan nggak? Sudah diceraikan apa enggak tadi? Iya, sudah kan? diceraikan. Sampai Lalu menunggu masa iddah kan. Masa iddah itu 40 hari. Ya kan? Nah, ini dia sah berarti. Walaupun tidak minta persetujuan, itu sah. Sekarang nah, saya tanya, jadi dalil Pak buat Munir. kita. Iya, sekarang saya tanya. Boleh nggak saya tanya? Untuk dengar dulu. Jadi Jangan. kalau... Boleh nggak saya tanya? Iya, jangan bilang nikung istri orang dong. Siapa Sekarang yang saya ngomong tanya, nikung? siapa bilang? Ditanya Tadi kan. nikung.
Lah, ini Kang Riko siapa, Pak? Jangan lu langsung baperan dulu. Dengar dulu. Kan gue tanya, Siapa aja baper. apakah kamu mengerti bahasa Indonesia kata tanya enggak? Kata tanya. Mulai dari kerja Apakah nih, kan, itu- dengar kamu itu marah. Itu bentuk pertanyaan. Jadi kata yang dipakai itu bertanya, yang untuk bertanya ya. Jadi gini, kan di situ kan dikatakan bahwa di mana ya? Coba di atas Pak Udah Munir. sendiri baca, udah diceraikan. Udah Iya, diceraikan, sebelum udah diceraikan, menunggu 40 hari kita masa kan iddah. Kan kita Iya. tanya, Pak. Aduh. Ya udah, Nah. jangan kau tanya. Nah, ayat ini, Pak, Kan ayat kamu sudah baca ini saya mau sendiri. tanya Pak Munir. Ayat ini turun setelah diceraikan atau sebelum diceraikan, Pak Munir? Apa hubungannya walaupun ayat ini? Enggak, Apa? saya mau tanya aja. Bukan, Cuma enggak, tanya, saya- Pak. Intinya kan Nggak ada kita pernikahannya. nyerang, Pak. Mau punya hubungan kek, enggak punya hubungan kek, mau mampus kek, mau hidup kek, saya Kenapa kau tanya. urusi terus? Saya Kenapa tanya, kau- ayat ini Dan tertawa dari tadi. udah berarti kamu takut ya menjawabnya. Kan kita kan cuma tanya, Pak. Bukannya kita mau ngina lu. Kita nggak Gimana framing. Kalau kamu Nggak bilang ada yang oh, framing. ayat ini Debat. turun sebelum, ya Baca. sudah kami nggak Itu tanya lagi, enggak kami gitu. cuma tanya. Kalau ada, enggak apa-apa. Yang simpel jangan Ya, dibikin itu ribet. bukan anak mantu Mutar-mutar, kandung. mutar-mutar 1400 tahun, mutar-mutar, mutar-mutar. Anda Ya. kebanyakan makan babi Anda itu, maka Ya, kau Babi juga enak jangan kok. ke babi katanya enak. jorok terus. Gini ya, gini Pak Masalahnya Munir, maksudnya gini. Tahu, Sebentar, gini Pak Munir ya. udah Berpikir tahu itu tadi yang udah dengar dulu, aku Gini, mau gini, jelaskan gini. dulu. Tadi ya jelaskan lah, udah jelaskan. dikawinkan, udah diceraikan, dan tadi udah menunggu masa iddah. Apa salahnya? Kita Ya, pun kalau itu boleh jadi gitu. modus Kalau bagaimana? sudah Sengaja diceraikan untuk kalau misalnya jadi modus. Ya, sama Nih aja ya, kalau contohnya Tuhan Anda ada itu kasus bukan gini. Tuhan, Nabi itu kan punya istri yang udah modus tua. gimana? Waktu itu, bentar gini. Kita studi banding ya. Nabi kan kalau nggak salah pernah punya istri yang udah tua. Berandai-andai. Saat itu Aisyah itu masih muda. Ketika mau menceraikan, turunlah ayat yang intinya istri yang tua itu jangan dicerai, berdamai. Hari-harinya istri yang tua itu dikasih ke Aisyah. Betul nggak itu cerita itu? Tanpa turun ayat. Tanpa turun ayat pun itu sah dinikah karena sudah diceraikan. Enggak. Apa hubungannya? Udahlah, ya silakan Enggak. bela lah, nggak apa-apa. Ini kan ada ya, Nabi itu Orang kan udah punya istri yang diceraikan. ya, terserah lah, mau cerai, terserah. Yang penting mantan mantu kan intinya itu. Menikahi mantan mantu kan intinya Mantu itu. kandung enggak? Anak Ya anak mau kandung kandung, nggak mau kayak kandeng, yang jelas statusnya mantan mantu bukan kandung gitu. Jadi kalau kamu Munir ngangkat anak, ya gini. Kita contoh hanya misalnya Pak Munir ya punya anak. Anaknya itu anak angkat. Kemudian anak angkat itu menikah, kemudian bercerai. Itu halal kan? Kan halal kan? Ya sudah, kalau kenapa kamu nggak contoh saja? Lakukan itu, dijadikan standar internasional bahwa itu adalah perilaku yang beradab gitu. Halo, Pak Munir. Bisa itu? Tapi kalau menurut aku, kalau salah Pak Munir perbaiki. dengar dulu Ben. Layar pen. Ah. Tadi itu ayatnya di mana? Coba Jadi, di-share ulang. Iya tadi yang itu. Sama. Iya, tapi saya ada satu kalimat yang agak menggelitik nih. Saya mau lihat lagi. Sebenarnya itu apa? Kata seandainya. Iya, kata seandainya itu loh. Nah, Tadi kan Pak Munir bilang nggak boleh berandai-andai kan? nah. Jadi gini. Kata seandainya itu menegaskan bahwa belum diceraikan. Kemudian turun ayat itu, turun perintah itu, atas turunnya ayat itu, maka diceraikan. Iya. Itu kalau pemahaman saya, tapi Betul. Logiknya memang harus seperti itu. kalau pemahaman Pak Munir nggak seperti itu, ya Pak Munir kan guru besar, tapi besar takiyah.
Seandainya loh, kata seandainya. Iya, seandainya. Jadi seandainya itu penegasan. Pantas kalian itu ngomong dikit takut Loh, ditangkap. Karena memang mulut seandainya kalian busuk itu sudah terjadi atau belum, Pak Munir? Iya, ini kan kita kan bertanya, Pak. Bukannya kita menghina loh. Suka mempelintir. Kalau Suka lu memelintir bilang, gimana? tadi, Pertanyaannya, Mana Pak. ada kata seandainya? Nah, Loh, coba. itu ada kata seandainya. Nah, Udah share screen lah, share screen. Share screen, oke, share screen. ini belum. Berarti Pak Munir ini nggak pernah baca teliti. Udah mirip-mirip kayak Pandi. Tadi aja saya yang baca, dia nggak mau baca. Saya baca itu sampai 3 kali loh, ulangi kata seandainya itu. Itu share screen-nya kok macet itu, Pak Munir. Habis pulsa ya? Itu dari Pak Erben, dari Pak Erben. Erben aja lah. Dari Pak Erben. Kasihan itu handphonenya terbanting udah dia. nangis-nangis tuh gara-gara nggak bisa jelaskan. Oke, Pak Munir coba ya. Dan ketika ingatlah ketika berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, yakni nikmat Islam, ya kan? Dengan memerdekakannya yang dimaksud adalah Zaid bin Haritsa. Dahulu pada zaman jahiliyah dia adalah tawanan, kemudian ia dibeli oleh Rasulullah, lalu dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkatnya sendiri. Nah, dalam hal menalaknya, ini ya, dalam kurung, sedangkan kamu menyembunyikan, ini dikatakan, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Jadi Allah ini akan menyatakan sesuatu tetapi disembunyikan di dalam hati Nabi. Nah, akan membeberkannya, yaitu perasaan cinta kepada Zainab binti Yahsi, dan kamu berharap seandainya Zaid menalaknya. Nah, artinya dalam hal ini Pak Munir setuju atau tidak, ya? Anda setuju atau tidak bahwa ketika Baginda menyimpan perasaan cinta kepada Zainab, apakah itu sudah bercerai atau belum? Karena kalau seseorang sudah menikahi, otomatis dia nggak usah menyimpan perasaan cinta, namanya udah menikah. Ya kan? Artinya dalam hal ini, saudara setuju atau tidak bahwa ayat ini menceritakan bahwa si Zainab binti Yahsi ini belum ditalak oleh si Zaid gitu. Pak Munir setuju atau tidak? Ya kan saya baca sekali lagi ya. Ya Pak Munir ya. Jadi begini. Suara Pak Munir kecil. Ya akan membeberkannya, yaitu perasaan cinta kepada Zainab binti Yahsi, dan kamu berharap seandainya Zaid menalaknya. Dengar dulu setan. Dahulu, Jin kamu berontak ya. Woi, jangan menghina dulu, Pak. Nggak ada kita ngomong. Ya, saya baca Quran kamu yang hebat ini kan. Saya lagi baca nih. Kok dibaca dibilang setan lagi. Aduh, kasihan bener Pak Munir nih. Lalu Selamat Natal semuanya. Iya. Selamat Natal. Sebentar, tunggu biar Pak Munir jelasin. Natal begini masih debat juga ya? Sabar Pak. Biar Pak Munir jelasin dulu. Pak Munir jelasin dulu biar. Silakan Pak. Silakan. Jelaskan Pak Munir, saya mau dengar. Dalam hal menalaknya, ya. Dalam hal menalaknya. Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Suaramu tak ada Munir, kok takut kok baca Quran kencang. Itu Zaid loh yang berkata seandainya yaitu perasaan cinta kepada Zainab binti Yahsi, dan kamu berharap seandainya. Iya, seandainya berarti belum. Zainab itu yang berkata Zainab. Yang bilang seandainya itu Zainab kepada Zainab. Loh. Iya, ini kan dialognya Allah dengan Muhammad tentang Zainab dan Zaid. Gimana sih bro?
menganalisa sebuah cerita. Logikanya aja udah hancur-hancuran, Iya. bagaimana bisa memahami Ini kan teks ini? antara yang disembah Baginda dengan Baginda itu sedang membicarakan topik hal ini. Jadi ini bukan pembicaraan Baginda atau Zainab dengan Allah, bukan. Tapi ini internal Allah dengan Baginda ini masih. Iya kan di situ kan sudah diceritakan bahwa Zainab itu memang tidak cinta kepada Zaid. Memang sudah ingin menolaknya. Kata siapa? Dan itu memang terjadi. Memang tidak cinta. Maka kata Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kebutuhannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Nabi SAW langsung mengawinkan. Suara Pak Munir kecil, Pak Munir. Coba digedein Pak, sebentar Pak. Iya. Takut dia. Enggak, ini soalnya Iya, bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah itu. Jadi ini tujuannya adalah untuk memberikan hukum kepada umat Islam. Jadi kalau menikahi perempuan yang sudah bercerai itu harus menunggu masa iddah 40 hari. Itu tujuannya. Menunggu masa apa Pak tadi? Sorry. Katanya 40 hari Pak, Pak katanya. Katanya 40 hari itu Ya. katanya. 40 hari ya. Itu Tapi- apa itu Pak? Ini Pak Tapi di sini Munir, berapa ya. hari tadi? Gini. Kalau di Islam itu Iddah sebenarnya 40 itu hari, supaya masih tidak ada. bercampur nasab. masih ada kesempatan talak 2 kali baru boleh diembat. Ini belum talak 2 kali, baru 1 kali cerai, kenapa langsung diembat? Itu kan ada tuh di surah 2 ayat 229. Perceraian itu 2 kali, Pak. Seharusnya Nabi Anda itu memberi nasihat kepada mantunya itu, jangan cerai dulu. Kamu rujuklah sama anak saya. Itu di surah 2 loh, ayat 229 itu jelas. Perceraian itu 2 kali, lalu pertahankan dengan kebaikan, baru dilepaskan. Yang 2 kali itu, kalau dia mau bersatu lagi kan dia nggak mau lagi. Ya makanya dirujuk dulu di mediasi Nabi Anda itu, ya karena nggak ada keterangannya. Yang ada langsung. Tadi tulis kok. Memang dia ingin menceraikan kok. Masa harus ditulis nanti nggak mau. Ya berarti kan asumsimu, Pak. Intinya seharusnya diberi kesempatan. Coba teman-teman buka deh surah 2 ayat 229. 229. Oh, ini udah. Scroll aja. Udah dekat. Nih ya, ini Allah Anda berkata ya, saya nggak suka baca dalam kurungnya. Talak 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruh atau menceraikannya dengan cara yang baik. Gitu loh. Jadi dirujuk dulu lah, dimediasi. Kalau di Kristen itu ada namanya konseling rumah tangga, pasangan. Jangan belum dirujuk. Yang ketiga itu. Jangan langsung belum dirujuk sudah diembat. Ya, Zaid itu termasuk orang yang menceraikan dengan baik. Iya, 2 kali, Pak. Jangan gini loh. Yang 2 kali itu kalau dia yang niat ingin bersatu lagi, nggak ada niat. Ya kan, siapa tahu ada niat bersatu di mediasi. Gitu loh. Mungkin karena misalnya saya gini ya, Pak ya. Saya ini punya anak gitu ya. Mantu saya itu istrinya anak sahabat dan iya. Mungkin karena saking gagahnya saya, mantu saya tersepona sama saya. Tapi saya datangin mantu saya, kamu jangan tersepona sama saya, ya. Kamu sama anak saya saja. Itu saya itu yang pria bapak yang baik seperti itu. Jangan terus main mata dengan anak mantu saya embat gitu loh. Gak sopan gitu. Itu Pak Munir. Ya kan dia memang sudah ditolak, yang sudah ditalak.
Iya, maksudnya jangan langsung diembat lah, di mediasi. Ya kan mungkin karena masih terpesona dengan saya gitu. Nah ini saya lagi cerita saya gitu. Ah ya sudahlah. Ya kamu kan memang Ya, udah ada baik syarat- Pak Munir. syarat sah Jadi nikahnya. surah 2 ayat 229 ini Pak Munir mau terima sebagai prinsip-prinsip dalam perkawinan Islam atau gimana Itu Pak Munir? prosedur itu malah prosedur, itu bukan prinsip lagi, prosedur dari Allah. Itu Oke, jadi belum final bang, belum final bang. belum final. Jadi gini, Lalu gimana? kan gini, kan Rasulullah menikahinya. Nah, menikahinya itu apakah waktu apa ya? Menikahinya itu boleh jadi menikahkan Zainab, waktu itu menceritakan menikahkan Zainab dengan Zaid itu. Kalau aku ada orang mau cerai, ku damaikan mereka, ku doakan, ku konseling. Nah, sekarang dari Pak Munir sudah selesai ya, saya rasa. Nah, dari Pak Munir silakan, mungkin ada yang masih kurang dari penjelasan Pak Erben di awal tadi, silakan ditanyakan. Ada nggak syarat sah nikah di Anda itu menurut Alkitab? Kurang keras Pak suaranya. Kau belum menjelaskan bagaimana hukum perkawinan pernikahan dalam ajaran kitabmu. Cuma Kau segitu jelaskan aja Pak Erben. dulu, jangan kau hanya bisa bertanya, tapi nggak bisa memberikan pernyataan tentang Jadi imannya. gini ya, setahu yang saya pelajari, memang kedudukan perempuan di Islam itu memang lebih rendah dari pria, bahkan Pak Munir tuh pernah bilang kalau perempuan tuh ya seperti pakaian gitu dulu kan. Bosan ya dibuang. Murah perempuan itu dulu sebelum Islam datang itu murah. Oh, Seperti ladang dicangkul, dibajak gitu. Masalahnya kan perempuan sekarang nggak bisa lagi kayak gitu. Jadi kalau malam Jumat itu ditanya sunnah Rasul ngapain? Membajak sawah. Nggak. Oke. Jadi Pak Munir gimana? Ada yang mau ditambahkan narasinya untuk melengkapi pertanyaan mulai Erben atau mau Ya oke. cuma segitu aja, cuma Nambahin. segitu Ini, doang? sebentar, saya perkaya literaturnya Aku Pak nambahin. Munir. Kalau prosedur perceraian dalam Islam itu di surah 2 tadi, ayat 228 sampai 230. Nah di Jadi situ gini, Pak Munir aja nggak bisa menjelaskan. Tadi Jadi gini. jatah Jadi, bercerai talak yang itu ingin 2 kutambahkan, kali. jadi Anda pelajari halal. hukum pernikahan dalam Kristen, mana yang Jadi tidak halal. baik Anda perbaiki gitu loh. Logikanya begitu kan, Anda wahyu penyempurna. Yang tidak jelas, syarat sah nikah menurut kita Anda nggak ada. Berarti Anda itu tidak sah nikah dengan istri Anda itu kalau nggak ada syarat sah nikahnya. maksudnya gimana? Syarat Emang sah. di Islam syaratnya apa? Iya. Yang Anda perlu gini. Anda list daftar syarat-syarat hukum pernikahan dalam Islam, dalam Kristen yang tidak jelas mana sehingga Allah Anda itu memberikan wahyu baru ke Muhammad gitu loh Pak. Enggak, menurut kitab Anda ada nggak penjelasannya? Enggak, Anda jangan nanya dulu. Anda tanya ke Allah Anda. Gini, logikanya begini, Allah Anda itu kan repot-repot tuh di Arab itu diturun di Gua Hira melalui Jibril memberikan wahyu sepanjang masa untuk seluruh umat manusia. Wahyu itu salah satunya memperbaiki tentang yang tidak baik katanya dalam kekristenan, contohnya pernikahan. Yang tidak baik itu apa? Dalam kekristenan itu apa? Jangan bertanya dong. Jangan bertanya. Kami justru ingin dikasih tahu. Kami yang bertanya. Sebenarnya apa sih yang Islam ingin perbaiki dari Kristen? Apa sih? Nah, misalkan gini, rukun nikah itu di Kristen nggak ada. Misalkan harus ada laki-laki dan perempuan itu nggak tertulis. Enggak, bukan masalah yang nggak ada. Yang ada itu apa yang diperbaiki? Yang kurang itu apa? Iya, yang kurang itu wali nikahnya harus ada. Di kitab Anda nggak diterangkan. Terus 2 orang saksi laki-laki sebagai saksi itu nggak ada di kitab Anda. Lalu ada ijab kabul.
Lalu ada Enggak, kedua itu kan tata mempelai. cara ya, sebentar. Tata cara ngapain Ya, Allah itu syarat ngapa? sah. Sebentar. Rukun nikah itu. Itu tata Itu cara rukun ngapain? nikah, Bu. Ya elah Bukan tata ngapain? cara. Gini, kambing aja kalau kawin itu mungkin sesamanya ada yang lihat gitu, jadi saksi kawinnya kambing gitu loh, gitu ya. Itu tata cara nggak usah diajarkan Ya, sampai bukan ada tata wahyu turun. cara. Sekarang yang fundamental gitu loh, misalnya gini, kawin cerai itu boleh tidak? Musa kan mengatakan itu terpaksa. Paulus mengatakan itu Musa memberikan itu ya Yesus mengatakan Paulus memberikan surat cerai itu karena kedegilan hati bangsa Israel. Misalnya itu hal yang fundamental, jangan masalah saksi segala macam. Jangan. Itu kan syarat rukun nikah. Misalnya Al-Quran poligami. itu apa aja diterangkan. Ya poligami, monogami kenapa kok dilanggar gitu? Yang tadinya monogami, kenapa jadi poligami gitu. Jangan ke situ dulu, itu belum selesai tadi masalah pernikahan. Itu tata cara nggak penting. Masa tata cara Cerai sekarang 3 kali. umat Cerai 3 kali, umat itu muslim ada di kita di Korintus mana jelas. dalilnya? Jelas. Bahwa Jelas. harus kalau cuma cerai 1 kali nggak sah, mana dalilnya? Gini Pak Munir. Masalah pernikahan perceraian sekarang kan jujur saja ya, itu di Indonesia banyak yang nikah siri, banyak yang kawin cerai. Secara hukum agama, prinsip agama, pernikahan yang kedua itu dianggap berzina, Pak. Itu standar dalam kekristenan. Artinya apa? Kamu tidak boleh menceraikan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Kata perceraian ini sangat dibenci oleh Yesus. Karena kata perceraian dalam bahasa Ibrani saya lupa, itu pun yang digunakan ketika manusia berpisah dengan Allah. Makanya Yesus itu sangat membenci perceraian. Itu Pak Munir, standarnya seperti itu. Bayangkan Pak, bercerai secara negara tapi menikah lagi secara negara sah, tetapi secara prinsip iman Pak itu berzina Pak. Itu standar kekristenan seperti itu. Intinya apa? Kalau nggak mau cerai ya pilihlah pasanganmu dengan baik, jangan sembarangan. Gitu Pak. Kalau istrinya mu'alaf masih nggak boleh dicerai nggak? Hukum kekristenan nggak boleh diceraikan. Artinya perceraian itu sangat dibenci oleh Tuhan. Keji itu Pak. Karena kata persen dalam bahasa Ibrani itu tadi ya, itu yang digunakan di dalam kitab Kejadian untuk menggambar, untuk menjelaskan kata manusia berpisah dengan Allah. Kejadian 3 ayat 23 itu. Nah, itu saya lupa bahasa Ibraninya apa. Iya, itu salak. Itu yang kata talak itu berasal dari kata salah itu. Nah, itu Pak prinsip standar dalam iman Kristen. Makanya dalam prakteknya Bapak lihat Pak, memang di kekristenan banyak yang bercerai, banyak Pak. Tetapi itu keji di hadapan Tuhan. Itu Pak Munir kalau kita bicara standar praktek. Tapi lihat Pak di tempat Bapak. Iya, silakan Pak Munir. Itu kalau di dalam kekristenan seperti itu. Itu hal yang sangat dibenci Tuhan, perceraian itu. Pak Munir? Halo? Keluar. Nggak kuat Pak Munir. Nggak kuat. Dia. Iya, nggak kuat dia. Langsung mengibarkan bendera putih dia. Membela iman itu susah. Membela iman itu susah. Menjaga hubungan keluarga itu susah. Dan apalagi harus advokasi, harus debat lah. Apa Alberto? Alberto. Ini judulnya tentang aku mau tobat. Tobat dari mana nih? semuanya tentang defense. Alberto, Semuanya tentang pertahanan. coba jelaskan dulu. Aku mau tobat. Tobat dari mana nih? Astaga, ini nama saya diganti.
Alberto, yang kami lakukan di sini itu bukan membela. Sebenarnya kami mengasihi orang-orang seperti kamu yang belum jelas keselamatan jiwanya. Masalahnya jiwa. Kalau misalnya besok Alberto gitu ya, misalnya Alberto tiba-tiba digigit nyamuk, kemudian maaf ya, berapa hari kemudian Alberto itu sekarat. Alberto saat itu pasti akan memikirkan setelah ini saya kemana. Di saat itulah sebenarnya Alberto akan mengingat masa lalu Alberto yang mengingkari tentang eksistensi Tuhan misalnya. Dan Tuhan itu harus Tuhan yang benar, harus akurat, tidak boleh sedikit pun bergeser. Merah ya merah. Merah muda bukan merah. Jadi yang kami lakukan sini bukan pembela apapun. Sebenarnya ingin mengabarkan kabar sukacita, jiwaku nih, jiwanya Adversus Edo ini sudah diselamatkan. Jiwamu sudah belum? Kalau kami orang Kristen sudah menerima keselamatan itu. Keselamatan jiwa, keselamatan tubuh belum, karena tubuh masih bisa mati. Tubuh masih bisa sakit. Tapi keselamatan jiwa ini sudah dijamin. Itu bro. Sebenarnya banyak orang percaya eksistensi Tuhan ya. Yang tidak percaya sih cuma satu agama aja, yaitu ateisme. Sementara banyak agama percaya akan adanya Tuhan sih sebenarnya. Ya kamu itu apa? Ateis atau bukan? Bukan. Apa? Tapi gini, Tuhan itu kan gelar yang umum ya. Sang pencipta Elon Musk juga sang pencipta, bukan cuma sang penemu. Makanya pengenalan akan Tuhan itu yang diyakini sebagai sumber dari segala sumber sesuatu, dan kita akan kembali ke sana atau berpusat kepada itu atau dia, itu harus tepat pengenalannya, nggak boleh salah. Masalahnya di situ itu sudah logika dasar manusia. Sama ketika hewan, dia akan mengenali mana orang tuanya. Sama seperti kita juga akan mengenali siapa pencipta kita. Nggak boleh salah. Itu sudah. Nah, kenapa manusia ini sekarang bervariasi? Banyak yang menafsirkan Tuhan itu beda, salah, sebagainya. Karena bagi mereka Tuhan itu misteri, Bo. Tapi bagi orang Kristen tidak. Tuhan itu imanen, hadir di tengah-tengah kita. Yaitu Yesus Kristus. Nah, itu. Persoalannya itu bagi kalian. Satu-satunya agama yang mendasarkan kepada Allah yang menjangkau, yang menyatakan diri adalah Kristen. Statement kami ini di CA yang seperti ini yang tidak pernah bisa dibantah oleh Sansan. Apalagi kamu. Saya sebenarnya sih tidak suka bahas tentang masalah agama, apalagi terutama tentang pernikahan. Saya lebih sukanya itu membahas tentang masalah cara membaca. Misalnya orang anggap ini buat latar belakang atau memang itu terjadi, kejadian sebelum itu terjadi. Yaitu apakah benar Yesus tidak di dunia lagi, dan apalagi sebelum penyaliban supaya tidak disalibkan, tapi sedangkan yang diselipkan itu adalah diserupakan. Cuma ini aja topik yang terutama. Malah pula loncat ke dalam pernikahan, makanya saya malah jadi Ya gini. Kamu baca di 1 Petrus 2 deh ya. Itu tulisan dari Rasul Petrus. Memang yang menulis itu ya sekretarisnya ya, Silas ya. Kalau 2 Petrus baru Rasul Petrus. Di 1 Petrus 2 itu jelas. Ya, yang menjelaskan tentang pembedaan antara Yesus yang manusia dengan Allah Bapa. Tetapi menjelaskan juga tentang keilahiannya. Keilahiannya itu bukan berarti begini loh. Yesus itu Allah Bapa, tidak. Kekristenan tidak pernah seperti itu. Keilahian Allah Bapa itu transenden, tidak bisa diasosiasikan dengan apapun di luar dirinya. Ya, yang tidak bisa diasosiasikan hanya bisa dinyatakan. Makanya ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu dalam hal pernyataan, bukan entitas, bukan esensi. Cuma sulit untuk dijelaskan dari hal itu sih. Saya sebenarnya kalau bukan itu ya ngapain sih sebenarnya? Yang mudah dijelaskan itu bukan Tuhan, itu isi otakmu. Tuhan lebih kecil dari otakmu kan nggak mungkin. Tuhan itu gini,
Kalau Cuma kamu saja belajar doktrin salah. Trinitas, di situ kamu akan melihat tanda koma. Kamu kan suka tanda koma kan? Tidak suka titik. Tuhan itu tidak ada titik. Dia itu koma. Unlimited. Terus berlangsung. Tidak terbatas pada satu titik. Doktrin Trinitas menjelaskan bahwa Allah itu transenden. Allah menyatakan eksistensinya, pekerjaannya, karya melalui firman-Nya. Firman-Nya itu bukan sekedar kata-kata seperti firman manusia. Firman itu yang menyatakan diri dalam rupa manusia, menciptakan dan sebagainya. Dan di zaman akhir 2000 tahun lalu, firman itu juga bisa menampakkan dalam pribadi manusia yang sama dengan kita yang kekal. Yang akan hidup dan terus-terus, yaitu Yesus Kristus. Sesimpel itu kok. Kenapa bingung? Itu hebatnya. Itu hebatnya. Dulu Allah menyatakan secara langsung ketika Adam itu masih dalam kekudusannya. Ada beberapa orang yang diperkenankan melihat kehadiran Allah, tetapi dalam teofaninya. Ada itu orang-orang pilihan. Ya, termasuk salah satunya Hagar ketika melihat Malak Yahweh itu. Musa bahkan bercakap-cakap makan bareng Malak Yahweh itu. Itu bro, satu-satunya ajaran agama keimanan yang menjelaskan dengan baik kronologis, ya, historis, tidak terbantahkan, menjelaskan tentang Allah yang hadir. Kata kuncinya di sini, Allah yang hadir. Makanya kalau Alberto baca di Ibrani 11, itu Alberto akan melihat saksi-saksi iman. Kita diharapkan Alberto dengan saya menjadi saksi iman juga. Bagi orang tua Alberto, bagi saya, bagi siapapun yang di sekitar saya. Ibrani 11 itu menjelaskan kok Nuh menjadi saksi iman. Karena iman Nuh seperti bertindak ini dan itu. Alberto juga seperti itu. Kita harus percaya kepada kehadiran Allah di tengah-tengah manusia. Tidak ada satupun. Hanya Kristen yang menjelaskan dengan baik. Allah itu ternyata mampu secara natural, kronologis, dan alami natural itu hadir. Ini menjadi titik cerah bagi seluruh umat manusia. Kita nggak perlu takut mati. Kita nggak perlu khawatir besok mati. Kenapa? Karena kita sudah memiliki terang itu. Terang yang membawa kita kepada kedamaian. Makanya kalau ada orang Kristen masih takut mati, orang Kristen masih gundah gulana, orang masih bingung, itu bukan orang Kristen. Karena dia belum memiliki terang itu, harapan itu. Kami di sini ini bukan ingin membela apapun. Saya, Pak Erben, Pak Daniel, dan sebagainya, kami merasa kami sudah melihat terang itu dan kami hidup oleh terang itu. Jadi kami ingin menjelaskan ini kepada dunia termasuk Alberto. Ini loh, ternyata manusia di tengah kebejatannya, kegelapannya, kejahatannya itu bisa melihat terang, dan terang itulah yang membawa kepada kebaikan. Itu inti dari Injil, bro. Kamu jangan bingung. Yang perlu kamu lakukan, kamu uji pernyataan kami ini dengan apa? Kamu pelajari Alkitab. Berdoa dulu dan seterusnya. Jadi seperti itu. Itu, bro. Sorry kalau kepanjangan. Silakan Alberto. Astaga. Justru yang saya permasalahkan ini yaitu bicarakan masalah gue mengkritisi dari praeksistensinya. Kalau ada praeksistensinya itu berarti sebelumnya dia bukan firman, karena dia masih belum pernah berfirman soalnya. Sebelumnya dia itu gak jelas entah siapa sebenarnya. Jadi itu dia masalahnya. Karena kalau ada preeksistensinya, maka ada waktu dia belum berfirman sih soalnya. Karena soalnya sih mana yang duluan, preeksistensi itu atau
atau firman itu mana yang duluan itu kan? Eh, Pertama mana yang duluan, pereksistensi ciptaan atau Tuhan itu, karena Tuhan menciptakan tidak dari ketidakadaan. Ya, justru dari keadaan. Maka kalau dari keadaan, maka dia diciptakan dari yang sudah ada. Berarti sebelum berfirman itu Kamu sebenarnya sudah ada berarti secara kekal sih kamu sebenarnya. kamu Itu yang saya berarti belum permasalahkan, itu berarti paham. saya mengkritik sih. Berarti belum paham makna firman dalam konteks transendensi Allah yang esa. Maksud saya Firman apa? gini. Firman itu adalah hakikat Allah yang bisa kita kenali dalam batasan manusia. Gini, Bro. Mengapa kita menyebut firman? Itu sebenarnya cara pandang kita untuk mengenali Allah yang tidak bisa dikenali itu. Paham nggak? Allah itu sebenarnya Allah bukan cuma firman gitu. Kita tidak tahu hakikat Allah yang sebenarnya. Tapi mengapa kita bisa menyebut firman? Karena manusia itu makhluk pribadi yang berkomunikasi. Berkomunikasi dengan perkataan dan dengan pikiran. Pikiran dan perkataan itulah yang kita sebut firman. Pikiran dan perkataan Allah. Gitu. Jadi kamu jangan mengatakan firman itu seolah-olah kalimah atau kalamullah itu beda, Bro. Kalau di dalam Islam dan Kristen beda. Kalau dalam Kristen, Tertullianus terutama menjelaskan itu, firman itu bukan sekedar kata-kata. Itu semacam, ya katakanlah pikiran lah gitulah. Ya Allah tidak berpikir, tapi Allah tidak perlu pikiran gitu. Tapi dalam keterbatasan kita, makhluk yang fana ini mengatakan itu bahwa Allah punya firman. Kira-kira seperti itu. Kamu akhirnya membedakan preeksistensi dengan firman loh. Firman itu dalam diri Allah dan firman itu ya adalah Allah itu sendiri. Apakah firman itu bisa ada tanpa Allah itu? Nggak bisa. Firman itu hakikat Allah. Misalnya kamu nih, kamu misalnya gini, kayu, meja itu kan punya hakikat. Hakikatnya ya kayu. Hakikat itu kan esensi. Esensi itu hal yang mendasari sesuatu yang membedakan dengan sesuatu yang lain. Kan gitu. Nah, manusia ini juga punya hakikat. Hakikat manusia kalau dijelaskan itu ya harus pakai ilmu kedokteran, fisika, menjelaskan apa itu sel, apa itu cairan darah dan sebagainya. Hakikat Allah itu yang jasmani dan yang rohani. Nah, hakikat Allah kita mengenalinya dalam firman dan rohnya. Tuh. Makanya kalau kamu nggak paham apa itu hakikat ya repot. Firman Allah bukan sekedar kata-kata Allah. Firman Allah ya Allah itu sendiri. Makanya Yohanes itu menjelaskan baik, sangat baik. Yohanes itu Rasul Yohanes di Yohanes 1. Ya, firman itu ya adalah Allah. Jadi firman bukan Bapa dan bukan Roh. Jadi apakah firman itu bisa ada tanpa Bapa dan Roh? Loh, kok firman bukan Bapa dan Roh? Firman itu dibedakan tapi bukan berarti tidak dipisahkan. Jadi gini, ada kebukanan yang terpisah dan ada kebukanan yang tidak dipisahkan. Misalnya begini, perkataan Alberto bukan perkataan saya. Perkataan saya bukan manusia saya, tetapi di dalam kemanusiaan saya. Ya aku tahu sih pengarahan Anda ya. Cuma yang saya mau kritisi itu yaitu kan kalau andai kan ini Anda katakan tidak terpisah ya. Terutama
yaitu jadi kalau maksudnya itu tidak terpisahkan dan kalau tidak terpisahkan, nah itulah mengapa dia tidak bisa ada tanpa apa yang tidak terpisahkan itu. Kamu tahu transendensi kan? Saya nggak perlu jelaskan lagi. Alberto, Bukan doktrin masalah itu, Trinitas, gini, tersedih. Oke. filosofi dasar doktrin Trinitas betul-betul menjaga transendensi Allah. Itu sama dengan transendensi yang dianut dalam monoteisme Yahudi. Monoteisme mutlak tanpa atribut apapun. Tanpa atribut untuk Allah punya sifat ini, sifat itu, punya nama ini, punya nama itu. Itu monoteisme yang mutlak, transenden. Kekristenan itu menjaga itu. Makanya kekristenan doktrin Trinitas itu tetap konsisten. Allah itu transenden. Ya, amin, amin, sudah. Itu sudah hakiki, tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi Allah yang transenden itu kalau tidak pernah menyatakan di ketransendennya itu dalam batasan tertentu, Alberto. Yang transenden itu ternyata bisa dikenali dalam batasan tertentu. Saya ulangi lagi ya. Yang transenden, yang mutlak itu ternyata bisa dikenali dalam batasan tertentu oleh manusia. Jadi dari hakikat Allah yang begitu tak terselami itu, ternyata ada yang bisa 42 Indonesia. dikenali. Yang dikenali yaitu firman-Nya dan roh-Nya. Paham? Kalau kamu nggak paham, repot. Nggak nyambung sebenarnya kalau bicarakan tentang menjaga transendensinya tanpa atribut, itu sebenarnya nggak ada hubungannya dari Ya, situ sih. itu bukan nggak nyambung, itu di dalam kekristenan disebut paradoks. Alkitab berisi paradoks. Paradoks itu bukan kontradiksi. Paradoks itu seolah-olah bertentangan, tetapi ternyata tidak. Dan mengandung satu kebenaran mutlak. Itu paradoks. Nah, Alberto ilmunya nambah lagi di sini. Kamu kalau baca Alkitab itu harus dengan kerangka paradoks. Kamu akan menemukan banyak hal-hal yang sangat di luar batas kenalan manusia, tetapi itu nyata. Siapa di yuk syahadat ulang? Terutama itu kan mengapa ya memang kalau punya firman dan roh, mengapa saling memiliki? Apakah mereka ini saling memiliki atau apa? Atau sebaliknya dari saling memiliki? Karena soalnya sih kan penjelasan karena saya mau menguji penjelasan Anda, Pak Adversus. Adversus sorry, Pak Edo. Jadi apakah ketiganya ini saling memiliki atau ketiganya ini sebaliknya dari saling memiliki soalnya? Bukan saling memiliki ya, saling mendiami. Contohnya begini ya, roh saya ini ada di dalam, ini analogi ya, roh saya ada di dalam tubuh saya. Roh saya juga ada di dalam firman saya, karena saya tidak bisa berfirman tanpa adanya roh. Nah, firman saya juga berada dalam roh saya. Firman dan roh saya berada dalam tubuh saya. Jadi itu semua orang yang belajar antropologi tentang kemanusiaan paham hal itu. Ya, kita tidak menyamakan Allah, tapi kalau bicara ontologis, ya keberadaannya,
Ya, kita meyakini juga seperti itu. Dalam bahasa manusia yang terbatas, kita menyebut firman. Kita menyebut Allah yang berroh. Berroh itu artinya beda dengan manusia ya. Roh Allah itu ya prinsip hidup ayat manusia, prinsip hidup Allah, tetapi memiliki sifat yang omni, yang maha. Yaitu artinya dia berdiri sendiri, tidak tergantung ke yang lain. Kalau kita roh kita kan bergantung yang lain. Roh kita ini diberikan oleh Sang Pencipta. Roh kita ini perlu adanya tubuh. Tubuh diberikan oleh orang tua kita. Manusia dilahirkan, dibentuk. Tetapi roh Allah tidak seperti kita. Jadi kalau dikatakan bukan saling memiliki, tapi saling mendiami, yang kayak tadi saya jelaskan, ilustrasikan itu. Roh di dalam firman saya dan sebagainya dan seterusnya. Masa nggak paham sih? Oke, kalau begitu, kalau saling mendiami, jadi saling mendiami, jadi mereka berdiam di mana sih? Mereka berdiam di mana? Di dalam Mereka. satu hakikat dasar yang disebut kasih. Jadi antara Allah, firman, dan rohnya, itu ada ikatan atau hal yang mendasari mengingat dia disebut dengan cinta kasih. Saya berdiam kepada siapa? Bukan kasih, bukan kasih maksud saya. Maksudnya kepada siapa? Berdiam kepada siapa? Berdiam bukan kepada siapa, tapi kepada apa, yaitu kasih. Jadi ini berdiam kepada siapa atau saling mendiami? Kalau saling mendiami berarti tiga. Kalau berdiam kepada siapa berarti ini baru satu. Pertanyaanmu, ya saya sih agak paham, tapi kayaknya beda persepsi. Jadi gini ya, kalau saling mendiami itu, ini kita bicara ontologis ya. Itu jelas yang namanya ontologis kan keberadaan satu entitas, itu kita menjelaskannya seperti apa. Ini kan satu entitas, bukan dua entitas. Jadi kamu ingat ya, entitas. Entitas itu artinya satu hakikat. Dalam satu hakikat Allah yang esa, ada firman dan ada rohnya. Dan ada esensi dasarnya. Sebenarnya supaya tidak jadi tiga, supaya tetap disatukan, maka dengan penjelasan itu pun juga tidak bakal menjawab juga sih. Ya nggak masalah. Kamu mau menjelaskan begini. Kalau saya potong, kamu mau menjelaskan tanpa menggunakan kata firman dan roh sih nggak masalah. Jadi gini loh Alberto, manusia menyebut firman karena firman itulah yang bertemu dan yang menciptakan manusia. Kami menyebut roh karena ternyata roh yang tidak berkata-kata itu pun bisa membimbing kehidupan manusia, bisa ada menjadi manusia. Jelas kok. Susah jelasin kamu gimana sih ya. Kamu soalnya nggak paham prinsip dasar sih, hakikat apa, entitas apa. Sebenarnya penjelasan ini untuk awam sih, orang awam sih paham gitu loh. Tapi kan kalau kamu kan memang maksudnya tahu gak tahu, padahal cuma untuk satu itu aja. Padahal kita semua tahu, cuma kalau itu bagaimana orang menjelaskan bahwa itu berada di dalam sementara di dalam itu ada apa? Di dalam itu ada apa? Dan apalagi di dalam itu dan apalagi yang ada di dalam itu. Nah, justru apakah tiga ini di dalam mendalam tanpa terhingga, maksud saya kan bukan hanya di dalam satu aja, juga seperti terowongan lah, seperti jurang. Karena walaupun sudah di dalam satu, itu pun tiganya tidak bakal hilang, tidak bakal menyatu kecuali sampai ke batu dasar soalnya.
Setelah kau pelajari itu dulu tuh paradoks apa yang ilmu baru buat kamu. Atau kalau Anda malas sini bukan sini. Ini saya kasih contohnya. Jadi ya, yang Anda mau itu apanya gitu kan? Apanya dari apanya? Enggak, masalahnya kamu nggak punya pemahaman dasar apa ya, literasi lintas imannya kamu tuh udah mulai bagus sih, tapi terlalu loncat. Kamu kadang loncatnya ke area permukaan, padahal harusnya itu nggak usah buru-buru ke atas, dari bawah dulu pemahaman. Atau gini aja. Jadi kalau kalau Trinitas ya, jadi eh, Allah Tritunggal itu ketiga-tiganya itu di surga atau ada satu-satunya yang pernah ke bumi? Ketiga-tiganya kekal di surga atau pernah ke satu-satunya itu salah satu dari mereka itu pernah ke bumi? Ya kalau hanya ada satu Allah, bukan tiga Allah, ketiga-tiganya itu kamu Memang salah mengatakan. Jadi gini, aku tahu sih. gini, gini, Memang gini. memang satu. Cuma saja kalau satu ya di surga atau pernah ke bumi. Gini, kamu salah ya. Makanya ini kembali ke dasar sekali ya. Jadi gini. Berarti Ketika ada kita yang menjelaskan timpa ya, gini, ketika orang iya gini. timpa. Jadi gini loh, kamu jangan membedakan antara Allah Bapa, Firman dan jadi kalau kata-katanya begini kalau dosen Trinitas. Allah Bentar bedakan, bentar Fir- jangan bedakan. enggak, kamu masalahnya tuh makanya gini, perhatikan kata-katanya. Kalau orang Trinitas tuh menjelaskan begini. Allah, firman-Nya dan rohnya. Coba. Allah, firman-Nya dan rohnya. Tuh. Artinya keesaan Allah itu bertumpu kepada Allah Bapa. Kita sebutnya bertumpu kepada hipostasis Allah Bapa. Realita konkret Allah Bapa. Itu Allah yang esa. Allah Bapa ini bisa dikenali bukan dalam esensi yang absolut. Manusia tidak mampu mengenali. Allah Bapa ini bisa dikenali dalam firman-Nya dan rohnya. Paham? Nah, itu sistematika yang menjelaskan seperti itu. Dan apalagi firmannya itu apakah dari surga atau tidak dari surga? Allah Bapa, saya Uh, ulangi, di- Allah Bapa, firman-Nya Allah Bapa, rohnya Allah Bapa. Coba kamu simpulkan. Allah Bapa, firman-Nya Allah Bapa, dan rohnya Allah Bapa. Allah Bapa, firmannya Allah Bapa, rohnya dan rohnya. Bapa itu Allah Bapa, firmannya, rohnya. Ya saya juga coba berhati-hati sih sekali dalam berucap bisa saja saya pengucapannya itu. Nah, cuma sekali saya lihat kesimpulan ini, ya terutama jadi apakah firman itu kekal di surga atau justru pernah ke bumi atau jadi kembali ke surga lagi itu? Firman itu berada dalam diri Allah Bapa. Nah, berada dalam diri Allah Bapa. Lalu mengapa pernah turun ke bumi? Kalau berada di dalam diri Allah Bapa, Firman tidak apakah pernah Allah turun ke Bapa bumi. itu turun? Firman tetap dalam diri Allah Bapa. Jadi yang ada di bumi itu bukan Manusia. firman ya?
manusia Yesus Kristus sebagai penyataan langsung dari firman itu. Jadi firman itu yang bersifat roh dalam Allah Bapa ternyata bisa memiliki semacam realita konkret, kita sebutnya begitu, hipostasis dalam rupa manusia, bahkan bukan rupa, salah, dalam pribadi manusia. Paham nggak? Jadi Yesus itu pada hakikatnya adalah firman Allah Bapa itu. Tetapi ketika dia sebelum mengalami kemuliaan, dia mengosongkan dirinya, dia tidak mengambil kemuliaan itu secara utuh, secara penuh haknya. Dia tidak menganggap kesetaraannya itu harus dipertahankan karena memang pribadi ini harus sepenuhnya menjadi manusia untuk diuji. Untuk menunjukkan ketaatan. Sehingga melalui ketaatan ini orang disucikan dan dibenarkan. Disucikan dan dibenarkan. Biasanya yang disucikan itu kan di sorga. Ini enggak, di bumi kok bisa disucikan. Padahal bumi ini bukan tempat yang suci loh. Surga itu Disucikan di adalah tempat yang bumi. suci. Nah, benar. Nah, ini saya senangnya dari kamu tuh seperti ini ya. Meskipun saya memberikan kosakata baru, kamu ternyata masih bisa nyambung. Jadi gini, disucikan dan dibenarkan itu adalah kalau kita nyebutnya ordo keselamatan ya, tahapan keselamatan yang sangat penting. Mengapa seperti itu? Kamu tadi mengatakan disucikan kok di bumi. Iya, disucikan itu di dalam iman Kristen itu bukan artinya bukan saja terbebas dari seluruh kejahatan moral. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Seluruh manusia berdosa, gitu. Hanya satu manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah itu sendiri, firman-Nya. Nah, disucikan itu maksudnya apa? Pertama, disucikan secara roh. Roh Alberto itu ketika kamu beriman kepada janji keselamatan di dalam diri Yesus Kristus, dibaptis, saat itu juga roh Alberto dilahirkan baru. Tubuh Alberto tidak dilahirkan baru. Tubuh Alberto masih di bawah kuasa dosa. Masih mengalami sakit penyakit dan bisa mati. Tapi secara roh, Alberto sudah diselamatkan. Meskipun tubuh Alberto nanti mati, tetapi secara roh Alberto tidak akan kemana-mana. Alberto akan ke Firdaus di surga. Itu inti dari kasih karunia Allah kepada manusia. Alberto. Nah, Yesus Kristus mengerjakan hal tersebut melalui penebusan Yesus Kristus. Roh Alberto itu dikuduskan untuk selamanya. Dipisahkan untuk Allah dan diselamatkan. Rohnya, jiwanya. Tetapi untuk tubuh Alberto ada yang disebut proses untuk disucikan dan dikuduskan, artinya dijauhkan dari kejahatan moral. Jadi ketika roh Alberto sudah dikuduskan, seharusnya nampak dari perbuatannya. Nah ini, jadi iman kan kalau orang Kristen diselamatkan oleh kasih karunia dan iman. Tetapi ternyata iman ini bisa dimunculkan dalam perbuatan. Artinya ada hubungan antara roh manusia dengan tubuhnya. Ketika roh Alberto sudah dikuduskan, dipisahkan untuk Allah dan diselamatkan, itu ternyata tubuh Alberto merespon. Alberto semakin baik, semakin baik, semakin baik. Semakin menjauhi kejahatan. Nah, Yesus Kristus mengerjakan itu. Yesus Kristus mengerjakan yang pertama tadi, yaitu membebaskan roh, menguduskan roh kita. Makanya kita ketika menerima Yesus itu dianggap sudah lahir baru. Loh, kok bisa lahir dalam roh bukan lahir dalam jasmani? Itu sampai sedalam itu iman Kristen. Jelas, detail, imanen, Allah itu jelas.
Jadi roh kita ada di tubuh kita atau di surga, roh itu. Ada di tubuh kita. Roh manusia membutuhkan tubuh. Membutuhkan tubuh. Nah, Ketika ini yang keliru. Sebenarnya roh itu sebenarnya berasal dari surga. sumbernya Berasal iya, tetapi ketika sudah menjadi hak kita manusia, Alberto punya roh, saya punya roh, kan roh kamu dengan roh saya beda. Sudah menjadi hak kita, roh itu diberikan oleh Allah kepada kita. Nafas kehidupan itu. Jadi yang diselamatkan oleh Yesus itu dalam karya penebusan yang kayu salib adalah yang keselamatan rohani. Nah, masalahnya itu kan tidak logika. Logikanya kan roh itu kan di surga dan tubuh itu di bumi. Oh, Lalu, Yesus. ya. Roh kita masih hidup. Memang roh kita ketika tubuh kita mati, roh kita itu meninggalkan tubuh yang fana ini. Seharusnya kan tidak. Roh dan tubuh kita itu diciptakan untuk kekal, bukan untuk mati. Nah, kalau bukan untuk mati maka roh itu di surga, bukan di bumi. Ya memang Taman Eden itu waktu di bumi, di situ hadirat Allah, Sekinah Allah itu hadir. Jadi Taman Eden itu sebenarnya tempat yang menghubungkan antara bumi dengan surga. Saat itu saat yang masih belum ada dosa dan ada kekudusan. Kita sedang menuju ke situ. Nah, berarti kita ini hidup di sini tidak ada roh lah. Kalau saya memang saya maunya sih di situ ya. Kita hidup di dunia ini tidak ada roh. Gini, dulu kodrat kemanusiaan kita ini masih punya pintu lebar terhubung dengan kodrat Allah. Jadi seperti begini loh. Seperti kita ini batang pohon, Allah sebagai batang utamanya pohonnya. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, kita ini seperti tangkai pohon yang terombang-ambing di situ. Ada yang semakin jauh dari pohon itu. Ada yang semakin dekat, semakin dekat. Karena masalahnya Roh Kudus itu sebenarnya di surga sih. Ya kalau di surga ya mana mungkin di bumi. Karena kan apa? Bapak bukan roh, roh bukan firman di roh gue itu roh manusia. Roh manusia di itu mana ada. Satu-satunya manusia yang ada di surga saat ini adalah Yesus Kristus. Dia mengerjakan pekerjaan kejuruselamatannya sebagai imam besar agung yang melakukan pendamaian antara Allah dan manusia. Jadi dia pembela. Ketika Alberto berdosa, Yesus Kristus akan membela di hadapan bahwa Alberto ini sudah diselamatkan, sudah menerima saya. Mungkin yang lain mau jelaskan lah. Jadi kapan? Jadi di mana Yesus dapat Roh Kudus? Di bumi atau di surga? Di surga. Setelah dia dimuliakan, dia naik ke surga, dia menerima Roh Kudus itu. Kisah Rasul 2 ayat 32 sampai 34. Dia menerima Roh Kudus itu dan dicurahkan kepada seluruh umat manusia. Meskipun Roh Kudus sebelum dicurahkan pun sudah bekerja juga, sifatnya kasus per kasus, per tujuan, per project gitulah ya. Tetapi yang nyata untuk keselamatan seluruh umat manusia, Roh Kudus dicurahkan secara cuma-cuma bagi yang menerimanya. Kami orang Kristen ketika percaya pada Yesus Kristus, kepada Allah Bapa melalui putranya, ketika itu kami dibaptis,
saat itu juga Alberto kami menerima Roh Kudus itu. Itu Jadi Pak Edo menerima Roh Kudus di bumi atau di surga? bumi. Nah itu dia kelirunya, kontradiksi. Bagaimana manusia bisa dapatkan Roh Kudus di bumi sementara Yesus pertama kali dapat Roh Kudus di surga? Nah, sebelum saya mempermasalahkan ini, jadi sebelum Yesus masuk ke surga, Roh Kudus itu sudah ada belum? Sebelum Sudah ada, tetapi bekerjanya situasional, tidak menyeluruh. Situasional. Karena Roh Kudus bekerja kan salah satu tugasnya menginsafkan dunia. Kamu ini baca kisahnya Raja Koresi itu dong. Itu dong. Raja Koresi itu kan, Koresi itu, dia itu kan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu Roh Kudus yang bekerja. Tetapi kalau konteksnya itu Roh Kudus disurahkan untuk keselamatan umat manusia, itu yang Yesus lakukan. Makanya disebut juga Roh Kudus itu pun meskipun dibedakan dengan Yesus Kristus, disebut juga Roh anaknya, Roh suci, Roh Yesus gitu kan. Karena Roh Kudus itu diterima oleh Yesus dan dicurahkan kepada seluruh umat manusia. Makanya disebut juga dengan Roh Yesus.